Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Melissa Meyer dengan NIM 1870476 kelas A, mata kuliah penulisan ilmiah. Dengan soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan, yaitu dengan pena atau pensil, maupun ketikan tangan atau bukan cetakan. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai saat ini. Kita masuk pada konsep dasar karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah dibuat guna menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pengetahuan ilmiah kepada masyarakat atau menyusun ide dan gagasan yang menggunakan alur berpikir ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyusun informasi atau gagasan dalam sebuah karangan merupakan salah satu bentuk komunikasi antara penulis, yaitu mengirim pesan, dan pembaca, yaitu menerima pesan. Yang ketiga, memenuhi rambu-rambu internal, yakni nilai kebenaran sesuai fakta hasil kajian dan keakuratan validitas, yaitu siapnya kerangka berpikir, pengumpulan dan analisis data, serta tingkat ketelitiannya. Yang keempat, memenuhi rambu internal, eksternal, yakni sistematika penulisan, gaya bahasa penulisan, dan cara pedoman taksian pustaka. Kita masuk pada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dan penulisnya dari perasaan penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Yang ke-8, bersifat objektif. Dan ke-9, menggunakan kalimat efektif. Kita masuk pada sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, bagian pembuka yang terdiri dari sampul, halaman judul, halaman pengesahan, daftar pengantar, daftar isi, dan abstrak. Yang kedua, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, dan tujuan penelitian. Yang ketiga, pembahasan yang terdiri dari pembahasan teori, kerangka pemikiran argumentasi keilmuan, pengajuan hipotesis. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, hasil penelitian. Yang keenam, penutup. Dan yang ketujuh, bagian penunjang yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar tabel. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk penulisan ilmiah. Dalam penulisan harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Yang kedua, pembatasan topik. Membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik akan membantu penulis dalam mengulas tulisannya, bisa lebih gamblang dan mendalam. Yang ketiga, pemilihan judul. Yang keempat, menentukan tujuan penulisan. Yang kelima, menentukan kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka karangan, perlu kita susun selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Yang ketiga, jelaskan hal-hal prinsip dalam penulisan kepustakaan. Penulisan kepustakaan merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Sebuah penulisan pustaka yang baik harus memenuhi 3 tujuan. Yang pertama, memperoleh perspektif yang ilmiah. Yang kedua, menghindari duplikasi penelitian. Yang ketiga, menghindari masalah konseptual dan prosedural.
prosedural. Yang keempat, uraikan secara singkat, padat dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Yang kedua, bebas dari plagiarisme. Sifat berikutnya adalah bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisannya tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Yang keempat, keabsahan. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Yang kelima, keterandalan juga merupakan sifat utama dari suatu karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atau materi tulisan. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai cara menulis citasi. Seperti yang telah diturunkan sebelumnya, menulis citasi harus memperhatikan pakem setiap gaya penulisan citasi. Untuk memudahkan kamu menulis citasi, berikut ini adalah cara penulisan citasi dalam beberapa tahap. Pertama, tentukan terlebih dahulu gaya penulisan citasi yang akan dipakai. Yang kedua, setiap kali melakukan pengutipan, perhatikan jenis citasi. Sifat citasi langsung, citasi tidak langsung. Yang ketiga, selain itu, kamu juga harus memperhatikan apakah citasi ditulis di daftar pustaka, endnote, footnote, atau body note. Yang keempat, selain itu perhatikan ketentuan menulis citasi berdasarkan gaya penulisan citasi. Misalnya, bila kamu menggunakan PA style, maka perhatikan ketentuan penulisan citasi yang terletak di footnote, body note, atau daftar pustaka. Perhatikan pun ketentuan APA style dalam penulisan citasi langsung atau tidak langsung.